Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jasad perempuan dengan luka di bagian wajah ditemukan di Jalan Setapak di seberang Ulu 1, Palembang. Pengemudi ojek daring di Kota Palembang menjadi korban penipuan orderan fiktif hingga rugi ratusan ribu rupiah. Bawaslu Ogan Komering Ilir menggelar doa dan sholawat bersama di Kayu Agung. Ini dilakukan untuk mendinginkan suhu politik hingga jelang pilkada serentak. Bawaslu Ogan Komering Ilir menggelar doa dan sholawat bersama di Kayu Agung. Hal ini dilakukan untuk mendinginkan suhu politik jelang pilkada serentak. Hadir dalam doa dan sholawat bersama ini oleh Ustadz Dery Sulaiman. Lebih dari 5.000 warga Kabupaten Ogan Komering Ilir hadir dalam acara doa dan sholawatan bersama di halaman Gedung Olahraga Perahu Biduk Kajang di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain berdoa pilkada berjalan lancar dan aman, masyarakat juga berharap pilkada mendapatkan pemimpin yang jujur, cerdas, dan juga amanah. Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah Ogan Komering Ilir, dan tokoh agama Ustadz Dery Sulaiman. Kegiatan yang digagas oleh Bawaslu Ogan Komering Ilir ini bertujuan untuk mendinginkan suhu politik yang mulai meningkat jelang hari pencoblosan. Meski berbeda pilihan, masyarakat diminta tetap menjaga suasana aman sehingga tidak terpecah belah. Kita menggelar Bawaslu OKI bersolawat dalam hal ini kita ingin cooling system ya, artinya mendinginkan suasana suhu politik di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, kita berharap dengan adanya kegiatan ini suhu politik di Kabupaten Oki ini bisa dingin, suasananya bisa dingin, dan kita berharap tidak ada konflik, aman, berjalan dengan aman, damai, dan berjalan dengan baik. Berdasarkan catatan daftar pemilih, lebih dari 577.000 masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir akan menyalurkan hak suaranya pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Selain memilih gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir juga akan memilih Bupati Ogan Komering Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seorang anggota DPD RI dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Selatan karena diduga memberikan dukungan secara aktif kepada salah satu cagup Sumsel. Keikutsertaan yang bersangkutan dianggap melanggar peraturan KPU yang melarang pejabat negara mengikuti tahapan kampanye. Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Ratu Teni Leriva dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan. Ratu Teni Leriva diduga ikut aktif berkampanye terhadap salah satu pasangan calon gubernur, yakni Herman Deru dan C. Ujang. Dalam laporannya, pelapor juga menyertakan sejumlah bukti foto saat Ratu Teni melakukan kampanye paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1. Pelapor menilai keikutsertaan Ratu Teni melanggar peraturan KPU yang melarang pejabat negara untuk mengikuti tahapan kampanye. Mereka juga mempertanyakan apakah selama berkampanye Ratu Teni memiliki izin cuti dari lembaga terkait. Melaporkan ke Bawaslu terkait dengan dua laporan. Yang pertama, keterlibatan pejabat negara yang kami duga dan telah kami laporkan perihal aktif dalam kampanye paslon 01 selaku terlapor, dengan bukti-bukti yang telah kami sampaikan kepada Bawaslu Sumatera Selatan terkait dengan pejabat negara yang mana yang kami ketahui di PKPU 13 tahun 2024 juga di sini tidak ada anjuran ya untuk pejabat negara ikut
kepada tahapan kampanye yang ada dilakukan oleh paslon cagup dan cawagup yang ada di Sumatera Selatan. Nah, atas laporan ini, pihak Bawaslu Sumatera Selatan akan mempelajari bukti-bukti yang disertakan pelapor. Sudah melaporkan dugaan pelanggaran ya pejabat negara di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dan ini akan diproses nanti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dalam arti kami akan menyimak nilai apakah syarat formil dan material terpenuhi. Kemudian apabila ini terpenuhi akan kami masuk dalam kajian pertama atau pembahasan pertama bersama Sentra Gakumdu Provinsi Sumatera Selatan. Jika laporan telah memenuhi syarat formil dan materialnya, pihak Bawaslu Sumsel akan memanggil pihak terlapor untuk dimintai klarifikasi. Dedi Ruansah melaporkan dari Kota Palembang. Mantan Bupati Kabupaten Empat Lawang yang juga maju dalam kontestasi Pilkada Empat Lawang, Jonci Muhammad, resmi melaporkan akun media sosial yang menyebarkan berita bohong dengan menyebutkan dirinya meninggal dunia ke Polda Sumatera Selatan. Laporan ini dibuat karena dianggap merugikan. Mantan Bupati Kabupaten Empat Lawang yang kini kembali maju dalam Pilkada Kabupaten Empat Lawang, Jonci Muhammad, resmi melaporkan salah satu akun media sosial ke Polrestabes Palembang. Laporan ini terkait penyebaran berita bohong serta ujaran kebencian. Dalam postingan yang beredar, akun tersebut menyebutkan jika Jonci Muhammad meninggal dunia di rumah sakit yang ada di Kota Palembang akibat gagal jantung. Hal tersebut dianggap merupakan pembunuhan karakter serta melukai perasaan Jonci dan keluarga atas beredarnya berita bohong tersebut. Postingan tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3. Melaporkan berita bohong yang berkaitan dengan dugaan pertama tentu pencemaran baik, fitnah, kemudian pelanggaran Undang-Undang ITE terhadap saya. Karena saya yang masih segar bugar, sehat, diberitakan melalui akun Facebook Bintang Palawang Group bahwa saya sudah meninggal dunia diakibatkan gagal jantung. Nah, alhamdulillah berita itu bohong, hoax yang luar biasa. Sebab itu untuk proses pembelajaran, saya melaporkan kepada Polda. Jangan sampai kayak ini terus berulang, dan tentu dalam suasana pilkada yang sedang dihadapi sangat merugikan saya secara pribadi, keluarga, dan masyarakat Palawang yang mendukung saya. Sebelumnya kuasa hukum Jonci Muhammad pernah berusaha melaporkan kasus ini, namun baru ini laporan resmi diterima polisi. Laporan ini dibuat setelah beberapa kali akun tersebut dianggap menyerang dirinya secara pribadi hingga membuat dirinya merasa dirugikan. Postingan di akun tersebut diduga dilakukan sebagai bentuk kampanye hitam bagi dirinya yang kembali maju dalam kontestasi Pilkada Empat Lawang. Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang. Hendak menyalip dari jalur kiri, seorang pemotor tewas terlindas mobil truk di Jalan Lintas Banyuasin, Palembang. Korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Diduga akibat kontur jalan yang tidak rata hingga terjatuh lalu tubuhnya terlindas. Korban tewas diketahui bernama Ngainul Autor, warga Desa Mekarsari, Kabupaten Banyuasin, tewas setelah terlibat kecelakaan dengan truk. Diduga kejadian berawal ketika korban yang mengendarai sepeda motor melaju dari arah Palembang menuju arah Kota Jambi. Di Jalan Lintas Banyuasin Palembang, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, korban hendak menyalip mobil truk dari lajur sebelah kiri. Namun naas, korban tergelincir dan jatuh hingga terlindas oleh ban bagian belakang truk. Dengan mobil apa, Pak? Ditindas oleh mobil truk. Motornya mana-mana? Motornya itulah, tadi diselamatkan. Alamatnya Mekarsari, telat penungguan.
Kawin, guru, seorang guru dia nih. Saya kebetulan lewat. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. 1 unit motor milik korban beserta truk tronton yang terlibat kecelakaan telah diamankan polisi ke Pos Lantas Banyuasin. Sementara sang supir bernama Azwardi kini diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ardian Saputra melaporkan dari Banyuasin. Aku baru keluar nih yang tadi. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.